Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, contoh berikutnya perhitungan faraid, yaitu contoh yang ke-37, di mana ada ahli waris dari seseorang yang meninggal. Di antaranya itu adalah istri almarhum, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki almarhum, dan kakek almarhum. Sahabat sudah pasti mengetahui bahwa seorang istri itu mempunyai furudul muqaddarahnya itu dua kemungkinan. Yang pertama bisa mendapatkan 1/4 ketika almarhum sama sekali tidak mempunyai waris, artinya tidak mempunyai keturunan, baik anak ataupun cucu. Kemudian kemungkinan yang kedua, istri itu akan mendapatkan 1/8 ketika almarhum mempunyai waris atau mempunyai anak atau mempunyai cucu dari anak laki-laki. Nah, kebetulan istri ini bersama-sama dengan keturunan almarhum, yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki, sehingga istri mendapatkan 1/8 ya, 1/8. Kemudian berikutnya, furudul muqaddarah untuk cucu perempuan itu bisa 3 kemungkinan ya. Yang pertama, atau bisa 4 ya. Yang pertama, cucu perempuan itu bisa mendapatkan setengah ketika cucu perempuan tersebut sendirian, kemudian bisa mendapatkan 2/3 ketika cucu perempuan tersebut lebih dari 1 orang, bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, cucu perempuan itu akan bisa menjadi asobah bil ghair ketika bersama-sama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dan terakhir, cucu perempuan itu bisa mendapatkan 1/6 ketika bersama-sama dengan anak 1 orang, anak perempuan almarhum, untuk menyempurnakan 2/3, yaitu yang disebut dengan takmilatus sulusan. Nah, kebetulan cucu perempuan di sini sendirian, sehingga cucu perempuan itu mendapatkan setengah ya dari harta yang ditinggalkan almarhum. Kemudian untuk kakek ya, untuk kakek itu bisa furudul muqaddarahnya itu 3 kemungkinan, karena kakek itu sebetulnya sama persis dengan ayah almarhum, karena mungkin di sini ayahnya itu lebih dahulu meninggal, sehingga harta itu jatuh kepada kakeknya. Nah, kemungkinan furudul muqaddarah kakek itu ya sama dengan ayah. Yang pertama, bisa mendapatkan 1/6 ketika almarhum mempunyai waris, artinya mempunyai keturunan. Kemudian yang kedua, bisa mendapatkan 1/6 ditambah sisa ketika almarhum hanya mempunyai keturunan perempuan, artinya hanya mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Dan terakhir, kakek itu akan mendapatkan asobah, sisa dari harta yang ditinggalkan. Nah, melihat dari kasus ini bahwa kakek itu bersama-sama dengan keturunan almarhum, yaitu perempuan saja, yaitu cucu perempuan, sehingga kakek itu bisa mendapatkan 1/6 ditambah asobah ya. Jadi 1/6 ditambah sisa ya, ditambah sisa atau asobah ya. Nah, sekarang kita cari dulu ya, berapa saham masing-masing dari para ahli waris tersebut. Kita cari, asal masalahnya itu sepertinya yang bisa dibagi oleh penyebut dari 3 furudul muqaddarah tersebut, yaitu 24 ya, 24. Jadi KPK-nya itu 24. Jadi 1/8 kali 24 itu adalah 3.
kemudian setengah kali 24 itu adalah 12, kemudian 1/6 ya. 1/6 ditambah 1/6 kali 24 itu adalah 4 ya. Kalau kita jumlahkan ya 3 tambah 12 15 ya. 15 tambah 4 19. 24 dikurangi 19 5 ya. Nah, yang 5 itu ditambahkan lagi ke kakek ya. Karena posisi kakek itu adalah 1/6 ditambah sisa atau asobah ya. Begitu. Jadi sekarang sudah tahu bahwa saham masing-masing mereka itu istri 3 saham, cucu perempuan 12 saham, kemudian kakek 9 saham yang asalnya 4 saham karena posisinya sebagai sebagai perlu muqaddarah 1/6 ditambah sisa. Jadi sisanya dikembalikan lagi ke kakek. Nah, seandainya almarhum itu meninggalkan harta ya berupa uang 72 juta ya, supaya gampang kita baginya itu ya. Oke, 72 juta berarti untuk istri itu 3/24 dikali 72 ya. Berarti 72 dibagi 24, 3 kali 3, 9 juta ya. Jadi untuk seorang istri almarhum 9 juta. Kemudian cucu perempuan, berarti 12/24 ya, dikali 72. Sama dengan 72 bagi 24, 3 kali 12, 36 juta ya. Nah, 36 juta itu adalah untuk cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, untuk kakek berarti 9 ya. 4 tambah 5 jadi 9. 9/24 dikali 72 sama dengan 72 bagi 24, 3 ya. 3 kali 9 berarti 20 juta ya. Nah, sahabat sekalian, begitulah cara mengerjakan persoalan-persoalan hitung waris ketika kasusnya seperti ini. Artinya di mana ahli warisnya itulah istri, cucu perempuan, dan kakek ya. Mudah-mudahan sahabat sekalian bisa dipahami, bisa dimengerti, dan mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Demikian, salam waris.